Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,87%. Dengan total market cap mencapai di 1,18 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi koreksi yang lumayan di 2,24% dalam 24 jam terakhir. Dan currently ya sekarang trading di angka 28.500-an ya. Nah, tetapi gue lihat chartnya tadi jam 7 pagi daily close-nya masih di atas dari EMA 20. Jadi kita tahulah jelas apa PR untuk Bitcoin ya. Detailnya kita bahas di belakang saat kita ngomongin TA ya. Untuk Ethereum dia terkoreksi lebih besar di angka 2,69%. Dan sekarang trading di angka 1846. Ini berarti dia retest MA50 nih ya. Untuk BNB dia malah meningkat ya, meningkat dengan signifikan bahkan di 3,96% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 334. Artinya ya, ini kita harus lihat nih, daily close ini mana? Apakah berhasil di atas dari 330 atau tidak? Kalau berhasil, that's really good ya. Untuk XRP dia malah terkoreksi juga sebesar 2,69% di angka 46 sen. Cardano terkoreksi sebesar 2,32% di angka 39 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 2,77% di angka 0,078. Lalu Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 1,79% di angka 97 sen. Dan terakhir ada Solana ya. Solana dia terkoreksi signifikan 4,64%. Ini kayaknya paling gede di top 10 ya. Dan sekarang trading di angka 22 dolar lebih 5 sen. Ya, jadi pada hari ini kita bisa lihat kecenderungannya semua terkoreksi ya. Yang sedikit aneh adalah BNB, dia malah meningkat dengan signifikan nyaris 4%. Kita bisa lihat di sini di top 10 semua rata-rata terkoreksi, hanya BNB saja yang tidak ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Kita bisa lihat di sini ya. Ini lupa gue pindahin ke GMT+7. Kita ubah dulu. Dan hari ini kita sudah bahas dari kemarin ya, akan keluar satu data penting dari US, yaitu adalah ISM Manufacturing ya. Dan untuk ISM Manufacturing ini yang kita inginkan adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi, karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan kita ingin apa? USD melemah seperti biasa ya. Nah, kalau kita lihat di sini forecast ini 46,7, berarti harapan kita dia lebih rendah daripada itu ya. Good newsnya apa? Dari beberapa bulan ke belakang semua cenderung lebih rendah ya. Nah, ini untuk hari ini. Untuk besok kita coba ngintip dulu ya. Untuk besok itu kita lihat dari US ada jobs opening ya. Nah, harapan kita ini dia lebih rendah biasanya ya. Yes, ya kita berharap dia lebih rendah daripada forecast. Jadi forecastnya nanti di 9,68. Harapan kita dia lebih rendah daripada itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ekonomi kalendernya. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini lagi-lagi kita ngomongin nih pre-halving ya, karena halving sudah semakin mendekat ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebelum halving atau pre-halving rally itu sering kali terjadi ya. Di 2016 terjadi, di 2019 juga terjadi ya. Nah, sekali lagi ya, yang membuat perbedaan signifikan antara cycle kemarin dan cycle yang kemarin lusa adalah yang satu kena resesi, yang satu enggak ya. Jadi kalau kita lihat di sini setelah dia berhasil menembus satu resisten yang cukup menyebalkan di sini ya. Siklus sebelumnya itu di sekitar 3000. Kita ingat banget 3000 jebol. Nah, pas menembus ini dia ada sedikit resisten. Di sini gue lupa, kayak 300 ingat gue ya. Nah, kali ini yang menjadi suatu resisten menyebalkan adalah di angka 30.000 ya. Jadi lucu nih ya kalau kita perhatiin, ini kayak 10x terus, 300, 3000, 30.000 ya, luar biasa ya. Nah, jadi sekali lagi kalau secara historically speaking saat dia berhasil tembus dan reclaim ini sebagai support ya, sebelum-sebelumnya sih bisa cenderung bagus ya. Tapi dengan syarat kalau sampai terjadi benar-benar resesi di US ya, siap-siap ada kemungkinan seperti ini ya. Ada ya mungkin kapitulasi sedikit lah ke bawah ya. Nah, makanya penting nanti untuk bisa bertahan di atas dari EMA 200 ya. Jadi sekali lagi ya, ini cukup penting untuk kita bisa reclaim 30.000 dan benar-benar menjadikan ini sebagai support. Karena kemarin kalau kita lihat dia cenderung masih reject ya, 31 sampai 30.000 lah ya. Berhasil naik sedikit, terus reject, turun lagi.
bersinak sedikit, reject, turun lagi. Ya, maka dari itu ya kita perlu nanti movementnya mungkin lebih kayak gini ya. Kita bikin apa namanya? Nah, kayak gini nih. Kemarin kan sempat berapa lama? Tahunnya di daerah supply jebol lagi. Sempat retest dikit-dikit jebol lagi ya. Nah, kita perlu dia sekalian tembus ke atas. Nah, jadiin 30.000 sebagai support begitu ya. Nah, itu untuk Bitcoin ya. Jadi untuk daily-nya kita bahas lagi ya. Untuk PR daily dari Bitcoin adalah tetap bertahan di atas dari EMA 20 karena seperti yang gue bilang ini masih running hari ini ya skandalnya. Jadi kita lihat sampai besok pagi ya. Dan sekali lagi PR-nya adalah untuk Bitcoin bisa bertahan di atas dari EMA 20 yaitu di angka 29.052 USD ya. Itu PR untuk Bitcoin. Andaikan gagal di atas dari EMA 20, ya minimal bertahan di atas dari 28.800. Itu harapan gua gitu ya. Itu PR untuk Bitcoin di daily. Bang, kalau tembus gimana, Bang? Kalau tembus ya kita masih ada EMA 50 ya, masih ada 28.000. Tetapi lagi-lagi yang paling penting yang gue sering bahas adalah MA 200 weekly yang sekarang ada di angka 26.000. Akhirnya udah pas nih, udah bulat di 26.000 ya. Karena si EMA 200 ini sekali lagi adalah suatu support yang super penting untuk Bitcoin. Karena kalau kita lihat sejarahnya, ini memang suatu support yang berkali-kali berhasil membentulkan Bitcoin dari bear market gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Overall masih oke, tapi sedikit mengkhawatirkan ya. Dan untuk di daily-nya sendiri seperti yang gue bilang ya, yang bikin deg-degannya adalah dia mulai membuat suatu lower high ya. Kalau kita lihat di sini kan higher high ya, higher high, higher low, higher high. Nah, ini sempat jebol sekali tapi berhasil lagi ke atas membuat higher high lagi. Di sini dia berhasil bertahan di atas dari 27.000. Tapi saat kemarin rally tidak mencapai higher high ya. Nah, itu sedikit bikin deg-degan. Semoga aja ya ya mungkin kalau dia sampai di tes ke 50 mantul lagi dan membuat higher high, itu bisa menjadi suatu scenario yang sangat bagus untuk Bitcoin ya. Nah, itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini lagi-lagi retest ke EMA 20 ya sampai bosen. 1 2 3 4 5 6. Ini enggak, Ding. 6 7 8 9 ya. Ini sudah ke 10 kali dalam berapa minggu ke belakang ini ya, luar biasa. Jadi PR-nya masih sama sih sebenarnya, yaitu ayolah ya sekalian reject lagi ya. Reject lagi dan membuat lower low ya, membuat lower low daily close di bawah dari 100,99. Itu harapan gua. Karena sekali lagi korelasi antara indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi negatif. Kita ingin indeks dolar melemah karena secara makronya saat indeks dolar itu melemah, risk on asset cenderung meningkat gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya overallnya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshigate Indonesia ini bukanlah financial advice dan tujuannya adalah semua untuk edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana pada hari ini Bybit lagi-lagi memanjakan kita sebagai para nasabahnya dengan event deposit and trade. Di sini kita bisa earn up to 22 USDT hanya dengan melakukan hal simpel di bawah ya. Yang pertama, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang tinggal di Indonesia atau user yang dari Indonesia, Thailand, Kambodia, dan juga Philippines. Di luar dari itu sayangnya tidak berlaku. Dan yang kedua, ini buat para user yang sudah KYC. Jadi sekali lagi please KYC dulu supaya gampang ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini apa sih caranya? Gampang banget. Yang pertama, kalian bisa sign up dan get 2 USDT hanya dengan sign up di Bybit account, complete KYC level 1 dan dapatkan 2 USDT. As simple as that. Ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi sekali lagi buat lo, teman-teman lo mungkin ya yang belum punya akun di Bybit, ayo secepatnya sign up. Bisa dapat 2 USDT secara gratis, hanya tinggal bikin akun dan bikin KYC level 1 saja ya. Lalu juga kalian bisa make first time deposit, dapatkan 10 USDT. Ini untuk 1000 depositor pertama saja. Dengan kita deposit lebih besar daripada 50 USDT saja. Lalu kita trade dan get 10 lagi USDT dengan volume ya untuk derivative trading at least 100.000 dan spot trading volumenya at least 10.000 ya. Dan ini available untuk semua pair yang ada di Bybit saat event period ini. Dan ini hanya untuk 500 trader pertama saja ya.
Dan tentunya kita juga bisa mendapatkan berbagai macam bonus lain seperti 25 USDT untuk bonus referral dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silakan ikutan event dari Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi buy limit untuk Bitcoin berarti buy limit 1 dan buy limit kedua sudah kena ya. MA20 dan 28.800. Yang sekarang masih tersisa adalah MA50 yang sedang berkonfluence dengan 28.000. Tapi untuk besok kemungkinan sudah naik lagi. Jadi mungkin gua akan pisah ya. Ini bisa jadi dua buy limit yang terpisah. Jadi sekali lagi yang masih aktif adalah buy limit ketiga kita, yaitu di 28.000 atau di MA50 28.175. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah kena target TP kita ya, retest 1 retest 2, target TP di 29.900 ya. Jadi buat lo yang sudah buka posisi long di sini dan pasang target TP-nya, congratulations, sudah kena target TP dengan profit sebesar 2,64% ya, not bad. Nah, untuk posisi shortnya sayangnya nggak kena ya, nggak kena. Jadi kalau kita lihat di sini kemarin retest ke 29.900, tapi pada hari ini belum sempat retest kedua udah turun duluan ya. Tapi nggak apa ya. Jadi setupnya masih sama seperti kemarin, tapi karena semakin jauh ya sudah, berarti kita bahasnya nanti aja kalau dia sudah semakin lebih dekat. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa di sini buy limit kedua kita sudah kena retest juga akhirnya ya. Jadi buy limit kedua ini di MA50 ya, lalu buy limit ketiga kita yaitu di 1780. Jadi sekali lagi, buy limit yang kita masih bisa pertimbangkan untuk akumulasi adalah di MA50 dan juga di 1780. Untuk posisi futuresnya kita sudah terbuka posisi short dari tanggal 27 April ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2. Akhirnya setelah penantian selama 1, 2, 3 ya. Nah, setelah 3 hari akhirnya kena target TP di hari keempat ya. Secara persentase itu profitnya kurang lebih sebesar 3,24%. Congratulations ya. Untuk posisi longnya kita lihat apakah besok pagi jam 7 Ethereum masih bisa bertahan di atas dari MA50 atau tidak. Kalau bisa bertahan di atas dari MA50 ya, kita bisa limit posisi long di besoknya ya. Karena kalau terjadi retest sekali lagi itu adalah retest kedua, maka kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1909 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Dan sekarang kita masuk ke Phantom dan kita bisa di sini lagi-lagi buy limit ketiga kita di retest untuk sekian kalinya ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ini ke-7 kalinya ya. Jadi harusnya sih buat lo yang nyari di sini udah kena ya dari kemarin-kemarin. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 43 sen. Maka buka posisi apa? Buka posisi short di sini dan target TP di 41 sen. Jadi in theory harusnya sudah mengantongi profit sebesar, kita coba cek di sini ya, harusnya sudah profit sebesar, wow, not bad, sekitar 4,74%-an. Not bad at all ya. Nah, untuk sekarang ya posisi longnya gimana? Posisi long tinggal kita balik logikanya ya. Kayak di tanggal misalkan 23 dan 24 kemarin. Retest 1 besok masih bisa bertahan di atas dari 41 sen. Lusanya terjadi retest alias konfirmasi. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 43 sen ya. Itu untuk posisi futures di Phantom. Dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat kemarin peningkatannya cukup signifikan di atas 4%, lebih tepatnya 4,81%. Dan ternyata benar-benar berhasil reclaim 330 sebagai support sepertinya ya. Nah, jadi buat lu yang sudah akumulasi kemarin di 330, di MA20, di MA50, congratulations ya. Sekarang udah kembali naik lagi, berarti buy limit pertama jadi kembali lagi ke 330,2. Buy limit kedua di MA50 karena 20 yang sudah confluence, dan buy limit ketiga kita jauh di bawah 301,7 ya. Jadi itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50 ya. Nah, setelah itu target TP kita berarti di mana? Target TP posisi long kita adalah di 330. Kena ya, luar biasa kali ini. Posisi futures kena semua target TP-nya ya. Nah, kalau kita di sini dia profit sebesar 2,71%. Ya, jadi sekali lagi panen profit nih buat futures ya. Untuk selanjutnya yang mungkin paling mendekati adalah lagi-lagi posisi long. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 330 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long
Dengan target TP kita yang paling konservatif di sini 338, atau mau yang lebih agresif bisa pertimbangkan di sini 343, atau bahkan kalau mau paling gila itu di 347. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini, sayangnya buy limit pertama kita gagal mempertahankan posisi pertama kita ya, atau posisi akumulasi pertama kita. Ya, jadi sekarang yang masih aktif buy limitnya adalah buy limit kedua di EMA 50 di angka 38 sen dan buy limit ketiga kita di angka 37 sen ya. Itu untuk posisi spot di Cardano. Tetapi lagi-lagi untuk posisi futures profit ya. Retest 1, retest 2 ya. Di 39 sen kemarin kita buka posisi long. Target TP kita di mana? MA20 ya. Buat kalian yang sudah pasang di MA20, kemarin itu sudah dalam keadaan profit sebesar atau sudah mengantongi profit sebesar 2,88% ya. Nah, untuk posisi shortnya sayangnya kemarin retest sekali tapi langsung jebol ke bawah. Jadi kita lihat mungkin yang paling dekat nanti di sini. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 39 sen sebagai resisten, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano ya, dan ini juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas dan jangan sampai over leverage. Itu dua racun paling berbahaya di dunia investasi ya. Selain dari itu juga gue ingatkan pada malam ini akan keluar satu data ISM Manufacturing jam 9 malam. Buat lo yang konservatif dan gak mau extra volatility, boleh pertimbangkan untuk target TP-nya kesannya digeser dulu, andaikan sudah kena jam 9. Jadi misalkan gini ya, target TP-nya belum kena lebih tepatnya. Belum kena jam 9, nah TP dulu aja. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.